Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, penghuni surga karena derajat mereka berbeda satu sama yang lain, tergantung bagaimana kedekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana dia melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, maka ada derajat-derajat yang berbeda di surga. Ya, tergantung Allah SWT berikan dia, dan semoga kita masuk derajat yang tertinggi tentunya. Disebutkan teman-teman sekalian di dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, "Idza khalasal mu'minuna," dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, pada saat Nabi SAW jalan di malam hari, saya langsung terjemahkan saja, kemudian kelihatan bintang-bintang gemerlapan di langit. Bintang-bintang gemerlapan di langit. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, kami lihat. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian nanti di istananya di surga, dia akan lihat istana-istana di surga seperti itu. Jauh dari dia derajatnya lebih tinggi. Tapi dia tidak tahu ada apa di sana. Cuma lihat seperti bintang, cahaya terang. Fasilitasnya lebih bagus, jaraknya lebih jauh, lebih tinggi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana-istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, tidak. Itu istana-istana orang soleh dari umatku. Makanya teman-teman jangan tunda bertaubat. Jangan tunda beramal soleh. Karena derajat di surga didapatkan dengan cara bersegera. Tidak boleh kita berlama-lama. Ya. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang bersegera atau siapa yang ingin sampai pada tujuan, maka dia harus bersegera. Dan siapa yang bersegera, dia akan sampai pada tujuannya. Ketahuilah, orang yang jalan bersegera, dia akan sampai ke surganya. Fisik ahli surga teman-teman sekalian, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, tapi saya ulangi lagi, mereka akan seperti Adam alaihissalam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a, falamma khalaqahu qala lah idhhab fasallim ala ulaika an-nafar wa hum nafarun minal malaikatu julus fastami' ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik. Qala fadhahaba faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Qala fakullu ma yadkhulul jannata ala surati Adam wa tuluhu sittuna dhira'a. Falam yazal yanqusul khalqu ba'da hatta al-an. Allah menciptakan Adam dalam bentuk ciptaannya Allah. Maksudnya dalam bentuk ciptaannya Allah sudah tentukan 60 siku. Tingginya 60 hasta. Ya, sekitar 30 meter. Manakala Allah menciptakannya, Allah berfirman kepadanya pada saat selesai diciptakan Adam, Allah bilang, pergilah dan ucapkan salam kepada mereka itu. Maksudnya ada golongan para malaikat. Lalu mereka adalah para malaikat atau beberapa malaikat yang sedang duduk. Lalu dengarkanlah apa penghormatan mereka kepadamu, karena itu adalah penghormatanmu dan anak cucumu nanti. Maka Adam pun pergi dan mengucapkan assalamualaikum, kesejahteraan, keselamatan buat kalian. Maka para malaikat menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah, ya, keselamatan dan juga rahmat Allah untukmu. Maka mereka menambahkan kalimat wa rahmatullah. Nabi SAW bersabda, setiap orang yang masuk surga itu pasti akan bentuk seperti Adam, tingginya 60 hasta ke langit, 30 meter. Sesudah Adam meninggal, maka manusia menyusut, memendek sampai saat ini. Makanya kita kalau tingginya 2 meter kita anggap tinggi sekali. Padahal sebenarnya di zaman Adam alaihissalam ini sangat kecil. Begitu juga dengan faktor umur. Ya, makin dekat dengan hari kiamat, maka makin pendek umur itu. Sampai Nabi SAW mengatakan umur umatku hanya 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Kalau umatnya Nabi Nuh alaihissalam umur mereka ya, panjang sampai ribuan tahun. Sampai seorang ibu pernah menangisi anaknya dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya meninggal di umur 60 tahun. Umur mereka pada saat itu 1000, ya, 1100 tahun, 900 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun di kaumnya.
Maka ibu ini menangis, Nabi Nuh lewat alaihissalam sambil mengatakan, kenapa kau menangis ya ibu? Dia bilang, anak saya kesian, meninggal umur 60 tahun. Artinya belum banyak yang dia kerjakan menurut ibu itu, karena umur mereka panjang. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai ibu, jangan kau tangisi anakmu, karena akan datang nanti manusia di akhir zaman yang umur anakmu ini sudah umur tertua bagi mereka. Dia dianggap tua kalau sudah 60 tahun. Maka ibu itu berkata, demi Allah wahai Nabiullah, andai saja aku diberikan umur dan aku hidup pada zaman itu hanya 60 tahun, aku akan gunakan semua sujud kepada Allah. Jadi memang mendekat akhir zaman, makin pendek postur tubuh manusia dan juga makin pendek umur mereka. Makanan ahli surga juga memiliki khas atau kekhususan. Sebagian buah-buahannya sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan namanya mirip dengan nama di dunia. Hanya saja kata ulama tafsir, nama-namanya itu hanya mirip secara nama saja. Seperti Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam surga itu banyak buah-buahan, di antaranya adalah buah kurma dan buah delima. Juga Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah tentang pisang yang tersusun, gitu kan. Juga disebutkan ada madu, ya, sungai dari madu. Tapi semua ini kata ulama adalah sama namanya, tapi beda rasa. Disebutkan di antara hadis yang menyebutkan masalah itu adalah hadis sahih riwayat ahli sunan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya buah kurma surga besarnya seperti tempayan. Tempayan itu seperti wadah makan untuk 20-30 orang, ya, nampan yang besar. Warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu dan lebih lembut daripada bui. Jadi tidak ada lagi bijinya. Pohon kurma di surga batangnya dari emas, dari riwayatnya dikatakan dari mutiara. Berbeda sekali dengan pohon-pohon kita di dunia. Begitu juga setiap kali dipetik kata Nabi SAW, buah apa saja maka akan keluar buah yang baru. Dan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran kalau buah-buah itu daniyatan alaihim, sangat dekat dengan mereka. Kata ulama tafsir, kalau mereka lagi berdiri, maka dahan pohon buah itu, anggur kah, kurma kah, delima kah, semua mendekat dengan telapak tangannya, sehingga dia mudah memetik. Kalau dia duduk, merunduk lagi buah itu. Kalau dia baring, merunduk lagi, sehingga dia tidak usah repot-repot lagi untuk mengambilnya. Pernah juga hadis Nabi SAW riwayat Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, di surga akan ada burung-burung yang bentuknya mirip seperti unta. Burung tapi seperti unta, besar, gitu kan? Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau begitu berarti burung itu juga merasakan kenikmatan. Kata Nabi SAW, engkau memakan dagingnya lebih nikmat daripada engkau cuma sekedar melihatnya. Kata ulama hadis, orang di surga kalau mau pengen sesuatu, misal dia lihat burung terbang, terlintas di benaknya sesuatu, misalnya dia pengen digoreng misalnya, tiba-tiba tergoreng depannya, dibakar, tiba-tiba terbakar. Beda dengan urusan dunia. Kalau dunia ini kita harus mencari dulu. Misalnya daging, kalau ayam atau kambing kita sembelih dulu. Kemudian kita kulitin dulu, keluarkan kotorannya, dimasak, diberikan bumbu, baru kita punya keinginan makan. Di surga, cuma terlintas di benak saja, semua bisa. Semuanya ada. Enggak ada lagi melalui proses yang susah. Semuanya kenikmatan abadi. Makanya Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, puncak kebahagiaan seorang muslim pada saat kedua telapak kakinya menginjakkan surga. Teman-teman sekalian, di dalam sebuah hadis yang lain berhubungan dengan masalah makanan ini di surga, disebutkan oleh Imam Muslim, saya langsung baca terjemahan karena cukup panjang. Kata Thauban radhiyallahu anhu, ini adalah sahabat Nabi yang mulia dan dia mantan budak Nabi SAW, maka dia katakan Thauban maulan Nabi SAW. Dia mengatakan, aku pernah berdiri di sisi Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang ulama Yahudi dan berkata, Assalamualaikum wahai Muhammad. Maka aku mendorongnya dengan keras hingga dia hampir saja terjungkal karenanya. Maka dia bertanya, Yahudi itu bertanya kepada Thauban, mengapa kamu mendorongku? Maka Thauban menjawab, mengapa kamu tidak mengatakan Rasulullah? Kenapa kau panggil namanya saja? Maka Yahudi itu berkata, aku hanya memanggilnya dengan nama pemberian keluarganya saja.
Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya namaku adalah Muhammad. Artinya boleh orang mengatakan Muhammad SAW. Sebagaimana nama pemberian keluargaku. Maka Yahudi itu lalu berkata, aku datang kepadamu hai Muhammad untuk bertanya. Maka Rasulullah SAW bertanya balik kepadanya, bila aku menyampaikan jawaban nanti, apakah akan berguna untukmu? Kau mau terima itu? Maka dia menjawab si Yahudi itu, aku akan mendengar dengan kedua telingaku. Maka Rasulullah SAW pun sambil mencungkil-cungkil tanah dengan sebuah ranting berkata, baiklah, bertanya sekarang. Orang Yahudi bertanya, di mana manusia saat bumi diganti dengan bumi lain? Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ibrahim ayat 48. Ya. Maka Rasulullah SAW bersama manusia ini hari mahsyar nanti, di mana itu mahsyar? Maka kata Nabi SAW, mereka dalam kegelapan sebelum jembatan. Artinya di sebuah tempat yang gelap, mereka akan dihisab oleh Allah sebelum sirat yang melewati neraka. Maka orang itu bertanya, siapakah orang pertama melintas nanti di jembatan itu pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Lalu dia bertanya lagi, apa santapan pertama mereka saat memasuki surga? Kata Nabi SAW, bagian pinggir hati ikan paus. Ya. Tentu kita sudah tidak bisa bayangkan atau tidak dibayangkan seperti ikan paus di dunia. Tapi mereka akan diberikan makanan hati ikan. Lalu dia bertanya lagi, lalu apa makanan mereka setelah itu? Kata Nabi SAW, disembelihkan untuk mereka sapi jantan surga yang akan dimakan di pinggiran-pinggiran surga. Lalu dia bertanya lagi, lalu apa minuman mereka? Kata Nabi SAW, dari mata air yang bernama salsabila. Lalu orang itu berkata, engkau benar. Maka dia pun berkata, aku juga datang untuk bertanya kepadamu tentang sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang nabi atau seseorang atau dua orang saja. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah bila aku menyampaikan kepadamu bisa berguna, kau akan bermanfaat bagimu? Dia menjawab, aku mendengar dengan kedua telingaku. Aku datang bertanya kepadamu tentang anak. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tentang anak, kapan dia menyerupai ayahnya, kapan jadi anak laki-laki, kapan dia jadi anak perempuan. Kata Nabi SAW, bila sperma laki-laki dan sperma perempuan, bila sperma laki-laki mendahului sperma perempuan, dari laki-laki lebih dulu klimaks, maka anak itu akan menyerupai ayahnya. Dan bila sperma perempuan mendahului sperma laki-laki, maka yang lahir adalah perempuan, ikut ibunya. Ya. Maka Yahudi itu berkata, sungguh engkau benar, sesungguhnya engkau benar-benar seorang nabi. Kemudian dia pergi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang itu telah bertanya kepadaku tentang apa yang dia tanyakan, dan sebenarnya aku tidak memiliki ilmu tentangnya sampai Allah memberikan jawaban kepadaku. Maksudnya tadi dalam riwayat lain, yang menyampaikan kepadaku adalah Jibril alaihissalam, memberikan jawaban itu. Aku tidak tahu tadinya. Dan tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya makanan ahli surga adalah hati ikan, sapi yang disembeli. Tapi dalam Taurat ada itu. Begitu juga tentang masalah bagaimana seseorang kalau ingin punya anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau ingin anak laki-laki, maka laki-lakinya lebih dulu klimaks sehingga sperma lebih dulu tertumpah. Kalau ingin anak perempuan, maka perempuannya lebih dulu klimaks. Ini juga disampaikan wahyu oleh Jibril alaihissalam. Surga teman-teman memiliki aroma yang sangat wangi dan tercium dari jarak yang sangat jauh. Kalau seandainya ada rumah seseorang di antara kita yang sedang membakar dupa atau aromaterapi atau apalah pewangi ruangan dan dapat tercium dari jarak 5 meter, 10 meter, kita sudah anggap rumah ini wangi. Maka surga bukan lagi 10 atau 20 meter teman-teman. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, dikatakan dalam Sahih Bukhari, kata Nabi SAW, la yudaju min masirati arba'ina ama. Sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari jarak 40 tahun. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, kata Nabi SAW hadis Bukhari, man qatala qatilan min ahli dhimma lam yarih atau lam yarah raihatal jannah wa inna riha la yujadu min masirati mi'ata am. Barang siapa yang membunuh, maaf ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan sesuai dengan syarat Syekhain atau Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh seseorang kafir dhimmi atau orang kafir dari kalangan ahli kitab yang tunduk kepada pemerintah Islam, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga
dan sungguhnya aromanya dapat tercium dari jarak 100 tahun perjalanan. Jadi kita teman-teman orang muslim tidak boleh sengaja mengganggu orang non muslim yang di bawah naungan pemerintah Islam. Sama sekali tidak boleh. Kecuali mereka berbuat kesalahan, maka itu dilaporkan kepada pemerintah setempat. Kita nggak boleh ganggu zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Kayak di Indonesia ada agama-agama lain dinaungi oleh pemerintah muslim, pemerintah Indonesia, maka tidak boleh diganggu. Ya, kecuali mereka buat kesalahan dilaporkan pada pemerintah. Ya. Siapa yang membunuh orang kafir zimmi tanpa kesalahan. Ada juga dalam hadis lain Bukhari, man qatala muahadan. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perdamaian dengan Islam. Kayak Indonesia punya perdamaian sama Amerika misalnya. Maka nggak boleh tiba-tiba orang Indonesia datang membunuh orang non muslim dari orang Amerika. Ada perdamaian, tidak ada peperangan. Maka siapa yang membunuh orang muahad tidak akan mencium bau surga, dan bau surga dapat tercium dari jarak 40 tahun. Ada hadis yang menjelaskan 40 tahun dan menjelaskan 100 tahun perjalanan sudah tercium aromanya. Juga teman-teman orang yang masuk surga akan mendapatkan berita-berita yang sangat nyaman, enak didengar. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, yunadi munadin, inna lakum antasihhu fala tasqamu abada. Malaikat akan menyuruh kepada ahli surga nanti di hari kiamat, sesungguhnya kalian akan sehat selamanya dan tidak akan pernah sakit selamanya. Wa inna lakum antahyau fala tamutu abada, dan kalian akan hidup selamanya, tidak akan pernah mati selamanya. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abada, dan sungguhnya kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua selamanya. Wa inna lakum antan'amu fala tab'atsu abada, dan kalian mulai sekarang akan merasakan kenikmatan selamanya dan tidak akan pernah merasakan penderitaan selamanya. Wa dzalika qaulullahu azza wa jalla, begitulah kata Nabi SAW, Allah firmankan, wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian telah dapatkan ya sebagai balasan atas apa yang telah kalian lakukan atau diwariskan. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Sesungguhnya dalam hadis Bukhari Muslim juga disebutkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada ahli surga, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu atau yaqulu di ahli jannah, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik, kami menjawab panggilanmu dengan santun dan kebahagiaan selalu datang dari sisimu. Fayaqulu harraditum, apa kalian sudah ridho dengan apa yang aku berikan? Fayaqulun, maka mereka berkata, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tuti ahadan min khalqik. Untuk apa kami enggak ridho lagi ya Allah, sementara engkau berikan kami apa yang engkau tidak berikan kepada hambamu yang lain. Riwayat lain mereka mengatakan, kami tidak ridho bagaimana ya Allah, setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena nanti teman-teman insya Allah kita di surga, pada saat kita masuk kita akan bisa melihat neraka. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah karena lihat siksaan itu. Penghuni neraka bisa melihat surga dari jauh, maka mereka selalu menyesal dengan itu. Maka mereka mengatakan, apalagi yang kami tidak ridho ya Allah, setelah engkau berikan kami semua ini. Fayaqul, maka Allah berfirman, ana u'tikum afdala min dhalik, aku akan berikan kalian lebih baik daripada itu. Qalu rabbana wa ayyu syai'in afdal min dhalik, wahai Tuhan kami, apa yang lebih baik lagi daripada ini? Qala uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku akan berikan kepada kalian keridhaanku dan mulai sekarang aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, dan dalam riwayat ini dikatakan, kata Nabi SAW, Allah berfirman, maka berbuatlah semau kalian. Dan kata Nabi SAW, dan penghuni surga tidak akan buat kecuali yang baik-baik saja. Teman-teman sekalian, pohon-pohon surga dan naungan-naungannya sangat luas, ya, sangat rindang dan juga nyaman. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah, surah nomor 27, ayat 27 sampai 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin
fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Dan golongan kanan, betapa agung kedudukan golongan kanan itu, ahli surga. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, serta air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang dalam mengambilnya. Kata ulama tafsir, kalau dipetik keluar lagi, dipetik keluar lagi, jadi tidak menunggu musimnya baru tiba. Juga dalam surah Rahman ayat 48 Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzawata afnan. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Di dalam hadis Bukhari yang menjelaskan kepada kita, Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, inna fil jannati syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha faqra'u in syi'tum wa dhillim mamdud. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang bila mana seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, maka dia belum mengakhirinya. Bacalah jika kalian suka, dan naungan yang terbentang luas, dalam Al-Waqi'ah ayat 30. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab. Tidak ada satu pohon pun di surga, kata Nabi SAW, kecuali pohonnya terbuat dari emas. Buah-buahannya teman-teman sekalian disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat, juga ayat-ayat Al-Quran tentunya. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikan kabar gembira hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka akan disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan di surga, mereka berkata, inilah rezeki yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, beliau bersabda, uridat alayyal jannata hatta law tanawaltu minha kitfan akhadtuha. Surga diperlihatkan kepadaku hingga seandainya aku memetik satu tandan darinya, niscaya aku bisa melakukannya. Dan sekian dalil berhubungan dengan masalah itu, tapi kita cukupkan dalil yang terakhir di sini. Masalah buah-buahan dan pohon-pohon ini adalah sabda Nabi SAW, atau Abu Hurairah berkata, hadisnya cukup panjang, saya baca terjemahannya, bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan hadis sementara di dekat beliau ada seorang laki-laki dari pedalaman. Dia mengatakan, laki-laki itu, bahwa seorang laki-laki penghuni surga meminta izin kepada Tuhannya untuk bercocok tanam. Jadi Nabi SAW bilang, nanti akan ada ahli surga izin sama Allah untuk bercocok tanam. Maka Allah berfirman kepadanya, bukankah kamu telah mendapatkan segala apa yang kau mau? Maka dia menjawab, orang itu, benar, akan tetapi aku ingin bercocok tanam ya Allah. Maka dia segera diberikan bibit tersebut, ya. Lalu dia menaburkannya, lalu tiba-tiba tanaman itu tumbuh tinggi dengan cepat, menjadi kuat, dan tiba saatnya untuk memanennya. Ia membubung seperti gunung. Maka Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, cukuplah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang memuaskanmu. Lalu laki-laki pedalaman yang di sebelah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, itu hanya terjadi bagi orang Quraisy atau orang Ansar, karena mereka adalah orang-orang yang bercocok tanam. Adapun kami bukanlah orang-orang yang gemar bercocok tanam. Maka Rasulullah SAW pun tertawa, ya, karena gembira mendengarkan perkataan orang Badui tadi. Ya, artinya orang Badui ini waktu sampai dengar hadis itu, di surga nanti ada tetap orang mau cocok tanam, maka dia pun heran, kok masih ada orang minta pohon? Pasti itu orang Quraisy atau orang Ansar ya Rasulullah, karena mereka rata-rata pekebun, gitu kan. Kalau kami di Badui tidak suka dengan itu. Maka Nabi SAW pun tertawa mendengarkan ucapan si Badui tadi. Di surga teman-teman ada sungai-sungai, ada lautan yang luas.
Tapi sungainya unik di sini. Ya. Sungainya itu terdiri dari 4 sungai atau lautan tepatnya ya. Ada sungai dari air tawar yang manis, ada dari susu yang tidak akan pernah berubah rasanya, ada dari madu yang tersaring, dan ada dari khamar yang tidak memabukkan, ya, atau minuman anggur yang tidak memabukkan. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Muhammad masalah itu ya. Keempat sungai tadi. Juga sungai-sungai ini atau lautan ini nanti akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di setiap istana ahli surga. Jadi ada sungai lagi di istana, lautan ini induknya ada. Lalu mengalir lagi ke sungai-sungai. Dan sungai-sungai tersebut disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, sungguhnya sungai-sungai itu terbuat dari mutiara-mutiara. Dan pinggirannya itu terbuat dari emas. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, bainama ana asiru fil jannah idza ana binahrin hafatahu kibabul lu'lu'il mujawwafa. Faqultu ma hadha ya Jibril? Qala hadha al-kautsar alladhi a'taka rabbuk. Fadaraba al-malaku biyadihi fa idza tinuhu miskun azfar. Saat aku sedang berjalan di surga, aku melihat sebuah sungai yang kedua pinggirnya adalah kubah mutiara yang berongga. Aku berkata, apa ini wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, ini adalah Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar yang Tuhanmu berikan kepadamu nanti di surga. Lalu malaikat menepuknya atau Jibril menepuknya dengan tangannya, ternyata tanahnya yang keluar pada saat itu kasturi yang sangat harum. Juga Al-Quran banyak menceritakan bahwasanya tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar, atau di bawahnya mengalir sungai, di bawahnya mengalir sungai. Sebagian ulama mengatakan menandakan bahwasanya semua istana di surga memiliki sungai. Dan ada sebuah kisah unik di sini teman-teman sekalian. Kisah ini menggambarkan tentang bagaimana di surga atau apa yang Allah janjikan dari sungai ini itu menjadikan penyebab ketentraman jiwa. Ada seorang insinyur dari Jerman masuk Islam, ini beragama Katolik. Dan sebabnya dia masuk Islam gara-gara dia tadinya suka sekali membuat gambar. Arsiteknya, dia arsitek yang menggambar dari buku-buku yang dia anggap literatur klasik. Salah satu yang dia suka jadikan literatur adalah Al-Quran. Tapi selama ini dia kalau buka Al-Quran, dia cari tentang arsitektur dalam Al-Quran, dia selalu membaca tentang umat-umat sebelum. Misalnya pembangunan kaum Ad, kaum Thamud, bangunan Fir'aun, dan segala macam yang Al-Quran sebutkan. Satu waktu dia bilang, saya ingin mencari dalam Al-Quran bangunan masa depan, ada enggak? Maka dia cari-cari ayat, dia temukan tentang surga. Dan dia penasaran dengan kalimat dalam Al-Quran, selalu istana diikuti dengan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai. Dia penasaran, apa rahasianya? Kenapa harus ada air? Dia punya tanah, dia kebetulan dari Jerman, dia bangun di tanah kosongnya rumah. Lalu dia buat bagus sekali rumah itu. Bedanya hanya dari rumah-rumah yang lain dia bangun, lantainya dibuat jadi dari kaca, di bawahnya dibuat air mengalir. Ada panel listrik yang bisa air mengalir. Sehingga orang kalau tidak faham itu adalah kaca, dia pikir itu air langsung, padahal sebenarnya kaca. Dan saking jernihnya, maka tidak kelihatan kalau itu kaca. Dibuatlah seperti itu sama dia. Ringkas cerita teman-teman sekalian, setelah selesai dia bangun sekian bulan dengan letih capek, dia ada tugas ke Eropa, dia pergi jual gambar-gambarnya di perusahaan-perusahaan seperti biasa dia lakukan. 2 bulan kemudian dia balik. Waktu dia balik dalam kondisi letih, penat, biasanya dia pulang ke rumahnya ketemu istrinya, lalu kemudian dia istirahat seminggu untuk hilangkan penatnya. Tapi waktu itu subhanallah, ini sebab dia masuk Islam, dari bandara rumahnya dia enggak ke rumah istrinya, tapi dia ke rumah barunya yang dia baru bangun 2 bulan yang lalu. Waktu selesai, waktu dia masuk ke sana, dia nyalakan semua panel listrik, kemudian dia duduk. Dia bilang, yang terjadi adalah begitu saya duduk, lampu semua menyala, air juga sudah mengalir di bawah lantai. Tiba-tiba saya duduk dalam hitungan 5 menit, semua capek saya hilang. Dia bilang, saya penasaran, apa sebabnya nih? Biasanya saya butuh seminggu istirahat, 2 bulan selalu lembur, kerja susah. Dia bilang, saya matikan lampu, tetap saja masih belum saya temukan rahasianya. Saya lihat ke wallpaper, saya lihat ke lampu, sama semua dengan rumah saya. Dia bilang, setelah saya matikan semua listrik, saya mulai merenungi tinggal satu yang belum saya matikan, panel listrik masalah air. Saya duduk renungi, ternyata mendengarkan gemericik air mendatangkan ketenangan jiwa. Dan dia bilang akhirnya, ternyata ini rahasianya.
Kenapa dalam Al-Quran disebutkan tempat yang dijanjikan abadi selalu ada sungainya. Gemericik air menghilangkan penat. Penat yang selama ini capek di dunia, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Gara-gara ini teman-teman dia masuk Islam. Baik, karena melihat waktu teman-teman sekalian dan ini masih ada beberapa hal yang belum disinggung. Seperti misalnya ada perhiasan ahli surga, ada pakaian ahli surga. Mereka akan menggunakan gelang-gelang dari perak, walaupun laki-laki juga. Mereka akan menggunakan baju dari sutra dan banyak dalil menyebutkan masalah itu. Terutama bagi teman-teman yang tidak menggunakan laki-laki kain sutra di dunia, ya. Karena kata Nabi SAW, kalau sutra ini di dunia hanya untuk perempuan. Beliau mengangkat di tangan kanannya emas, tangan kirinya sutra, lalu beliau mengatakan, ya, sesungguhnya dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Di dunia kita nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra bagi laki-laki, perempuan boleh. Dan kata Nabi SAW, siapa yang pakai di dunia dia tidak akan pakai di akhirat. Maksudnya nanti di surga. Juga ada tentang permadani yang terbuat dari sutra, ya, bagian luarnya, dan terhampar sangat luas. Disebutkan dalam banyak dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Begitu juga dengan dipan-dipan. Ya, dipan-dipannya atau tempat-tempat tidurnya semuanya terhampar, ya, dengan bantal-bantal yang tertata rapi. Juga di dalamnya ada para pelayan, diantaranya bidadara dan bidadari. Ya. Kalau bidadaranya laki-laki namanya wildan, wildanun mukhalladun. Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 17 sampai 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda, pelayan anak muda yang laki-laki tampan-tampan dengan membawa gelas-gelas, ceret-ceret dan piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Juga dalam ayat yang lain dalam surah Insan ayat 19 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda, dan apabila kalian melihat kepadanya maka kalian akan melihat mereka seperti mutiara yang bertaburan. Jadi kalau teman-teman punya mutiara satu belum terlalu kelihatan, tapi kalau mutiara itu misalnya 100 buah kemudian digeletakin di lantai dan ada cahaya, maka memantulkan cahaya dan sangat indah. Nah, para pelayan laki-laki itu disebutkan seperti mutiara yang bertaburan, dan mereka sangat tampan. Dan orang yang paling rendah di surga nanti memiliki 10.000 pelayan. Ya, kata Nabi SAW, mereka memiliki 10.000 pelayan yang masing-masing pelayan membawa 2 nampan di tangan kanan dan tangan kiri. Dan penghuni surga itu akan menikmati dari nampan pertama sampai nampan terakhir tanpa merasa kenyang. Di surga nanti teman-teman kita makan tidak ada lapar. Kalau orang makan karena lapar, targetnya menghabiskan. Tapi kita makan kalau tidak lapar, kita menikmati. Makanya orang kalau tidak lapar ditanya mau makan apa, dia masih bisa milih. Di surga kita makan bukan karena lapar, maka kita nikmati semuanya. Dan kita berhenti bukan karena kenyang, karena nggak ada lagi kenyang di surga. Kita berhenti hanya karena kita ingin menikmati yang lainnya. Kapan tidak dibutuhkan oleh tubuh, keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Ahli surga nanti akan tampan seperti mereka, bahkan lebih daripada mereka. Dan mereka ini saking tampannya sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti ahli surga akan masuk ke surga lalu melihat ada seseorang yang sangat tampan, bercahaya, sampai dia mengatakan, apakah kau ini malaikat Allah? Maka dia mengatakan, bukan, saya salah satu dari pelayan-pelayanmu. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Begitu juga dengan ayat Al-Quran surah At-Tur ayat 24, Allah mengatakan, wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annam lu'lu'um maknun. Dan di sekitar mereka ada anak laki-laki yang muda-muda dan tampan berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka mutiara yang tersimpan. Begitu juga dengan bidadarinya, pelayan perempuannya. Ya, Allah SWT sebutkan banyak sekali sifat mereka, dan sifat-sifat mereka itu ya sangat luar biasa. Mereka cantik, mereka punya kelebihan. Saya sebutkan satu dalil saja di antaranya, ya, surah Ar-Rahman ayat 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi penglihatan atau pandangan. Mereka tidak melihat kecuali suami mereka saja. Artinya matanya tidak liar, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kalian dustakan? Sesungguhnya atau seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Kalau teman-teman mau lihat perumpamaan yakut dan marjan, bisa ketik di Google, permata yakut dan marjan, akan keluar. Warnanya
jernih, dan saking jernihnya kita bisa melihat transparan dari satu sisi ke sisi yang lain. Allah gambarkan mereka seperti itu. Dan juga Allah mengatakan fihinna khairatun hisan, masih di surah Ar-Rahman sama, di surga ada bidadari-bidadari yang baik lagi jelita. Kata ulama tafsir, bola matanya besar, ya, kemudian bulu matanya lebat dan juga menggunakan celak, ya, yang akhirnya membuat mata itu terlihat indah. Dan cukup banyak ciri-ciri mereka disebutkan sebagaimana Allah katakan wa kawaiba atraba dalam surah Naba ayat 33, dan juga gadis-gadis yang memiliki badan-badan yang bagus dan mereka umurnya sebaya, dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Teman-teman, izinkan saya menutup karena sudah menjelang duhur, dan insya Allah kalau teman-teman ingin ikuti masih ada ceramah saya di YouTube tentang bedah buku juga. Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka, itu 32 pasal masing-masing. Mudah-mudahan sudah mewakili semua itu. Tapi ada hal yang saya harus sampaikan di sini berhubungan dengan beberapa peringatan Nabi SAW atau penyampaian Nabi SAW berhubungan dengan sebab-sebab orang masuk ke dalam surga. Yang pertama teman-teman sekalian yang harus kita garis bawahi adalah masuk ke dalam surga dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya ini yang bisa membawa kita selamat. Saya bilang tadi, kalau melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia pahala. Kalau dia taubat dan dia punya salah, dia bertobat kepada Allah. Dan tidak usah merasa terlambat karena kita tinggal tugasnya beramal saja. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu dalam banyak firman-Nya. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-An'am 153, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikuti wahyu Al-Qur'an dan sunnah, maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian. Juga teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, makin besar pengorbanan kita di jalan Allah, maka makin besar kesempatan masuk surga. Dalam surah At-Taubah ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan harga atau dengan nilai bahwa mereka akan dibalas dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau mereka terbunuh. Itulah janji yang benar yang telah Allah turunkan dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli kalian itu, dan itulah kemenangan yang besar. Juga teman-teman sekalian, Allah berfirman tentang ciri ahli surga, dan mungkin kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, adalah di dalam Al-Imran 133 sampai 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, dan kejarlah surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan ciri orang yang bertakwa itu. Perhatikan baik-baik. Allah bilang, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang dijadikan surga tadi, tobatnya juga diterima adalah orang yang selalu berinfak, baik dalam keadaan dia lapang atau dia susah. Ini saya ingin titik beratkan teman-teman. Usahakan setiap hari berinfak semampu kita, dan Allah menilai sesuai dengan pengorbanan kita. Dikuatkan ayat ini dengan hadis Bukhari. Pernah ada seorang sahabat menyumbang 1 dirham, yang 100 dirham. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami itu? Jelas 1 lebih sedikit secara kuantitas daripada 100. Kata Nabi SAW, karena yang berinfak 1 ini tidak punya harta kecuali itu, maka Allah catat dia berinfak dengan seluruh hartanya. Dan yang punya 100 dirham, punya banyak dirham, maka ini dianggap infaknya kecil.
Kalau ada di antara kita punya cuma 2.000 rupiah dan hanya itu dia punya, lalu dia infakkan di jalan Allah, celengan masjid, kasih orang miskin, bagikan makanan, apa saja, maka dicatat oleh Allah berinfak seluruh harta. Ada orang berinfak 100 juta, tapi dia punya uang 100 miliar, maka dianggap kecil walaupun jumlahnya kelihatan besar. Lalu Allah bilang, dan orang yang bisa menahan emosinya pada saat dia sedang bisa mampu melampiaskan. Di sini puncaknya teman-teman. Kalau ada orang caci maki kita, ghibah kita, fitnah kita, antum mau masuk surga, jangan balas kebodohan dia dengan kebodohan. Jangan ikut-ikutan bodoh. Allah bilang dalam surah yang lain, surah Al-Furqan, Allah bilang, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ahli surga kalau diajak bertengkar sama orang bodoh, dia mengatakan salama, terserah kalian, tinggalkan, tidak usah layani. Ada yang ajak berkelahi, tinggalkan dia berkelahi sama tembok, jangan antum layani. Kecuali antum diserang, bela diri itu berbeda. Tapi kalau kita diajak ribut, tidak usah. Mau dibilang pengecut, biarin. Dianggap kita bodoh, terserah. Tapi Allah memang memuji ini. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Ini penting garis bawahi. Kalau ada orang buat salah dengan kita teman-teman, tugas kita dengan Allah memaafkan dia. Tugas kita. Dengan itu Allah maafkan salah kita. Tugas dia meminta maaf kepada kita. Selama dia tidak minta maaf, dia tetap dihukum. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, bagaimana bisa saya maafkan orang yang menggibah saya? Sementara dia sudah gibah saya. Maka kuncinya adalah kita disuruh oleh Allah memaafkan dulu. Antara kita sama Allah. Allah maafkan dosa kita dengan itu. Dia tetap dihukum selama dia tidak minta maaf. Maka ini poin penting. Makanya Allah bilang, wal afina anin nas. Dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Muhsinin, sibuk dengan amal. Lalu Allah bilang lagi, ayat setelahnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan orang-orang kalau berbuat dosa atau dia berbuat kezaliman lalu kemudian mengingat Allah, mereka segera beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak mengulangi lagi dosa itu terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya kalaupun pernah buat dosa, Allah masih maafkan asal taubat. Penutupan ayatnya Allah mengatakan, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa rahmah. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan mereka itulah yang akan diberikan pengampunan oleh Tuhan mereka, dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itu sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat ketaatan. Tinggal sekarang teman-teman, yang penting bagaimana menjadi ahli surga. Sekali lagi, semua dari tangan kita masing-masing. Berubah menjadi orang baik. Jangan terpengaruh dengan lisan orang. Kalau orang mengatakan, kamu berubah ya, kamu alim ya, iya, tidak apa-apa. Alhamdulillah, saya baru tahu kalau ini baik. Jangan begitu disinggung sedikit, lalu tiba-tiba dia buka lagi jilbabnya, dia berubah lagi tidak ke masjid, hanya karena disinggung oleh temannya. Jangan terpengaruh teman-teman. Kita yang akan selamatkan diri kita sendiri. Maka harus kita segera mengambil keputusan. Sebagai penutup kata-kata saya ini, karena ini pertanyaan dan saya tutup dengan ini. Di muka bumi ini cuma dua jalan, tidak ada jalan yang lain. Antum harus tentukan. Jalan pertama, jalan yang benar. Jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juru bicaranya Allah, para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi dan rasul, para ulama dan dai. Kita kalau bergaul sama para ulama dan dai, akan dipandu ke jalannya nabi-nabi, akan ke jalannya Allah, ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Enggak usah pilih yang lain. Sibukkan diri dengan majelis ilmu, masjid, itu jalan surga. Jalan yang kedua jalan sesat, enggak ada jalan yang ketiga. Jalannya iblis, ahli neraka. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat.